Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait materi hari ini tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, ini saya ambil contoh saja dari materi yang saya bagikan di Classroom adik-adik. Jadi, pertama itu terkait X lebih dari 2 gitu kan. Ada di materinya tadi, saya akan jelaskan sedikit. Nah, X lebih dari 2, bagaimana grafik dari X lebih dari 2 gitu kan, yang ini X lebih dari 2, bagaimana caranya menggambarkan grafiknya. Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi kemudian tarik garis ke sana itu, sorry ya kalau nggak lurus. Nah gitu kan. Nah ingat, kalau panahnya ke arah kanan itu dia berarti sumbu X. Nah sedangkan yang arahnya ke atas ini dia adalah sumbu Y gitu. Oke, nah sekarang lihat, X lebih dari 2. Nah kalau X lebih dari 2, nah pertama 0 kan di sini 0, kemudian misalnya di sini 1, sini 2, sini 3 kan gitu, dan 4 seterusnya. Nah kalau dia di sebelah kiri berarti dia min 1, kemudian sebelah kirinya lagi berarti dia minus 2, sebelah kirinya lagi berarti dia minus 3 dan seterusnya gitu kan. Nah di sini diketahui X lebih dari 2, berarti gambar dari grafiknya itu atau daerah penyelesaiannya ya, daerah dari X lebih dari 2 itu di mana. Nah berarti lebih dari 2 berarti minimalnya 2 gitu kan. Nah dibatasi di sini, kita batasi. Kenapa dibatasi? Karena diketahui di sini X lebih dari 2, artinya paling kecil itu 2 gitu kan. Nah dibatasi, nah ini batasnya, lebih dari 2 X nya berarti dia arsirannya ke sana kan. Makanya di gambar yang ada di materi adik-adik yang saya bagikan di Classroom itu dia arsirannya di sebelah kanannya sini kan. Nah, karena ini adalah arsiran atau daerah penyelesaian daripada X lebih dari 2 gitu, dan dia ke kanan gitu. Nah bagaimana kalau misalnya X nya kurang dari 2? Nah kalau X nya kurang dari 2 berarti dia arsirannya ke sebelah kiri gitu kan, di bawahnya 2 gitu. Nah bagaimana ketika minus kak? Ketika minus berarti misal kemudian X nya adalah misal minus ya, kurang dari negatif 2, kurang dari negatif 2. Nah negatif 2 ini dia kecil atau besar? Dia kecil, tapi di sini kita lihat lagi tandanya X kurang dari negatif 2, artinya negatif 2 ini dia terbesarnya, nilai terbesar kan. Nah buat X nya kan kurang dari negatif 2, berarti negatif 2 ini adalah nilai terbesarnya gitu kan. Berarti kalau digambarkan dalam grafiknya, nah, seperti ini. Ini kan tadi sumbu X ya kan. Nah kemudian ini sumbu Y gitu kan. Nah selanjutnya yang ini 0, sini 1, sini 2, sini 3, sini 4 dan seterusnya. Kemudian di sini ada negatif 1, sini ada negatif 2 gitu kan. Sini ada negatif 3, terus lagi sini ada negatif 4, nah dan seterusnya kan. Nah di sini diketahui X kurang dari negatif 2. Nah kita batasi dulu. Nah, di negatif 2 nya gini kan. Nah, kita batasi. Nah selanjutnya X kurang dari negatif 2. Kalau kurang dari berarti dia ke sebelah kiri kan arsirannya. Ingat tadi yang saya katakan, kalau kurang dari berarti dia sebelah kiri, kalau lebih dari dia arsirannya ke kanan. Itu untuk sumbu X ya. Nah berarti kalau ini X kurang dari negatif 2, berarti negatif 2 itu nilai terbesar, yang ini kan. Nah berarti kalau kurang dari negatif 2 berarti arsirannya ke kiri. Nah berarti begini. Nah berarti yang saya arsir ini adalah daerah penyelesaiannya gitu. Nah bagaimana kalau misalnya
sumbu Y Kak, ini kan sumbu X ya, ini sumbu X, kemudian ini juga sumbu X. Bagaimana kalau misalnya sumbu Y Kak? Oke, kita contoh sumbu Y ya. Sumbu Y misalnya Y-nya berapa Y-nya? Kita misalkan Y-nya itu lebih dari 3 misal ya, Y lebih dari 3. Nah, bagaimana gambarnya atau daerah penyelesaiannya? Nah, daerah penyelesaiannya itu seperti ini. Nah, gini kan. Nah, ini ingat, ini tadi sumbu Y, ini adalah sumbu X, kemudian ini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini min 1 ya, min 2 dan seterusnya. Nah, ini sumbu Y ini yang tegak ini ya, yang vertikal ini. 1, 2, 3. Dan kalau dia ke bawah itu berarti dia min 1 kan, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Nah, diketahui di sini adalah Y lebih dari 3. Nah, kita batasi dulu ya. Kita batasi pada 3. Ini kan. Nah, Y lebih dari 3 berarti 3 ini nilai paling kecil kan. Nah, kalau tadi pada sumbu X-nya, kalau lebih dari arsir ke kanan, kalau kurang dari diarsir ke kiri. Nah, kalau pada sumbu Y, kalau lebih dari berarti kita arsir ke atas. Kalau dia kurang dari kita arsir ke bawah. Makanya diketahui Y lebih dari 3, maka dia daerah penyelesaiannya itu arsirannya pasti ke atas kan. Gini. Nah, dia lebih dari 3. Nah, bagaimana kalau misalnya kurang dari 3, berarti arsirannya ke bawah gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya Y-nya lebih dari minus 3? Nah, sama seperti tadi yang di cara sumbu X. Nah, kalau Y-nya misalnya ya, misal ini Y-nya itu misalnya adalah kurang dari minus 3 gitu kan. Nih, Y-nya kurang dari minus 3 gitu kan. Kita pakai saja yang ini ya, gambar yang ini. Nah, kita batasi dulu minus 3. Yang mana itu minus 3? Nah, minus 3-nya pada sumbu Y kan yang ini. Nah, berarti kalau dia kurang dari minus 3, kurang dari dia diarsir kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah ya, karena dia kurang dari gitu kan. Nah, berarti daerah penyelesaiannya itu untuk Y kurang dari minus 3 itu ke bawah ini. Oke. Nah, mungkin sampai di sini kita lanjut ke yang agak sedikit lebih tinggi levelnya ya. Nah, ini berkaitan juga dengan tugas ya adik-adik. Jadi ini contoh yang saya ambil juga dari materi yang saya bagikan di classroomnya kalian. Nah, ini saya ambil dari contoh materi yang saya bagi di classroomnya. Nah, ini juga contoh berkaitan dengan tugas yang saya berikan ya adik-adik. Jadi tolong diperhatikan. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan daerah penyelesaiannya atau daerah himpunan penyelesaiannya Kak. Nah, pertama adik-adik, nah ini kan X lebih dari atau sama dengan 0, kemudian Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kita fokus dulu ke sini ya, kita fokus dulu ke yang pertidaksamaan seperti ini. Nah, pertama untuk X tambah Y kurang dari 4. Nah, gitu kan. Nah, misalnya kita akan uji dulu, maksudnya kita akan tentukan dulu titiknya gitu kan. Nah, kalau misalnya X ditambah Y sama dengan 4, nah kita uji misalnya kita bikin begini ya. Nih, kita bikin gini. Nah, ini untuk sumbu X dan ini untuk sumbu Y gitu kan. Nah, misalnya sumbu X-nya 0. Sumbu X-nya 0 kan. Kalau sumbu X-nya 0 berarti kita substitusi ke sini gitu kan. Disubstitusi kalau misalnya dia X-nya sama dengan 0, kalau disubstitusikan jadinya nanti 0 tambah Y sama dengan 4, berarti Y-nya adalah 4 gitu kan. Nah, berarti sini 4. Nah, gitu kan. Nah, selanjutnya misalnya Y-nya 0. Kan tadi X-nya sudah 0, sekarang gantian Y. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya berapa?
Nah, kita substitusikan lagi. Kalau y-nya sama dengan 0, berarti x-nya adalah x tambah 0 sama dengan 4. Nah, berarti x-nya berapa? X-nya 4. Nah, berarti x-nya 4. Nah, berarti di sini HP-nya, himpunan penyelesaiannya itu gitu kan? Himpunan penyelesaiannya berarti 4,4. Gitu kan? Nah, selanjutnya kita yang ini. Ya. Selanjutnya yang x tambah 3y kurang dari sama dengan 6. Nah, x tambah 3y sama dengan 6. Nah, kita buatkan juga seperti tadi ya. Kita gambarkan gitu kan. Nah, ini kemudian ini. Nah, kita bagi ini sumbu x, ini sumbu y gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalnya x-nya 0? Nah, kita akan dapatkan y-nya berapa? Misal x-nya 0, kita substitusi, berarti nanti dapatnya 0 tambah 3y sama dengan 6. Berarti 3y sama dengan 6. Berarti y sama dengan 2 ya. 6 dibagi 3 kan. Nah, berarti sini y 2. Nah, bagaimana kalau misalnya y-nya 0, Kak? Kan kita cari himpunan penyelesaiannya kan, titik-titiknya kan. Nah, kalau y-nya 0 berarti y sama dengan 0. Maka x tambah 3 kali 0 sama dengan 6. 3 kali 0 berapa? Ya 0 kan. Nah, berarti x-nya sama dengan 6. Nah, berarti sini 6. Gitu kan. Nah, sekarang kita dapat HP-nya. Untuk yang ini titik-titiknya itu adalah 6,2. Gitu kan? Nah, 6. Oh, maaf ya. Ini maksudnya tadi 4,0 ya. Ini 4,0. Ini salah. Sorry ya. 4,0 dan 0 dan 0,4 ya. Artinya 0,4 nya ini x-nya 0, y-nya 4, terus 4,0 ini 4, x-nya 4, y-nya 0. Terus ini juga ya. Ini 6,0 dan 0,2. Nah, itu. Jadi 6,0 itu x-nya 6, y-nya 0, 0,2 itu x-nya 0 dan y-nya 2. Nah, kita dapat titik-titiknya yang ini kan. Nih. Kita sudah dapatkan. Nah, selanjutnya kita gambarkan grafiknya. Bagaimana caranya menggambar grafiknya? Oke, kita pindah ke sebelah sini. Nah, oke. Masih diingat titik yang tadi ya. Titik yang tadi itu ada titik yang pertama itu ya, ingat tuliskan kembali yang tadi ya, x-nya lebih dari sama dengan 0 dan y-nya juga ada lebih dari sama dengan 0. Kemudian titik-titiknya itu kan tadi kita dapatkan untuk yang x tambah y berapa tadi itu ya. Oh ya, ini x tambah y kurang dari sama dengan 4. Kemudian untuk x tambah 3y kurang lebih sama dengan 6. Nah, ini kan titik-titiknya tadi 4,0 terus 0,4. Ini titiknya 6,0 dengan 0,2 gitu kan. Nah, selanjutnya kita ke grafiknya. Kita gambarkan grafiknya. Bagaimana caranya gambarkan grafiknya? Nah, gini. Pertama tarik ini ya. Nih. Nah, selanjutnya ini. Ingat tadi kalau yang ke arah kanan kan sumbu x, ke yang ke atas ini sumbu y ya, yang vertikal ini. Nah, selanjutnya kita ingat titik-titiknya dulu ya. 4,0 berarti kalau 4,0 misal di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian 1, 2, 3, 4,
kemudian 5. Oke. Nah, titiknya itu 4,0. Berarti kalau 4,0 dia ini 4, ini 0 ya. Nah, 4,0 berarti di sini 4,0. Nah, kalau misalnya titiknya 0,4, 0, ini 4. Ini 4 Y, ini Y-nya yang 4 ya. Berarti titiknya di sini. Nah, bagaimana nanti garisnya? Nah, tinggal ditarik garis lurus gini ya. Nih. Tarik garis lurus seperti ini. Nah, bagusnya kalian pakai mister ya supaya lurus. Nah, nanti selanjutnya yang ini ya, yang 6,0. Kalau 6,0 berarti titiknya dia di sini. Kemudian 0,2 berarti 0,2 berarti di sini ya. Nah, ini sama juga, tarik garis lurus ya. Tarik garis lurus ke sini. Nanti kalian pakai mister ya supaya bagus garisnya, supaya lurus dia. Oke. Nah, selanjutnya ya kita akan arsir kan. Nah, cara arsirnya nanti kita akan uji. Tapi pertama kita lihat dulu yang ini. Ini kan X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, X lebih dari sama dengan 0. Ingat, X lebih dari sama dengan 0. Berarti 0 ini nilai paling kecilnya kan. Nah, 0. Berarti batasnya sini, ini sumbu X. Nah, ini kan sudah dibatasi. Nah, kalau dia lebih dari 0 berarti dia ke kanan kan. Berarti gini arsirannya kan. Ini arsirannya. Nah, ini arsirannya ya. Ini arsirannya ke kanan. Oke kan, ke kanan, ke kanan. Harusnya ini pakai apa namanya, pulpen beda warna ya supaya kelihatan jelas yang mana nanti daerah penyelesaiannya. Selanjutnya untuk Y lebih dari 0, berarti kalau Y lebih dari 0 kemana? Ke bawah atau ke atas? Ke bawah atau ke atas? Ke atas ya. Kenapa kalau Y lebih dari 0 dia ke atas? Ya, ingat kalau X lebih dari 0 dia ke kanan, kalau kurang dari 0 dia ke kiri, kalau Y lebih dari 0 dia ke atas, Y kurang dari 0 ke bawah ya. Berarti ini kita ke atas gini ya. Gini ya. Nanti kalian bisa pakai pensil saja ya supaya mudah dihapus, supaya kelihatan mana nanti titik atau daerah penyelesaiannya. Nah, ini kan sudah kan. Terus selanjutnya untuk yang ini garis lurus yang ini garis yang titiknya 4,0 dan 0,4 kita uji dulu. Kita uji untuk misalnya kita uji di 0. Kita uji di 0 ya. Nah, jadi bagaimana caranya uji Kak? Nah, begini. Ini uji X sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Tuh, di X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Uji. Nah, kita substitusikan X0 tambah Y-nya 0 kan. Y-nya 0 kemudian kurang dari 4. Nah, 0 tambah 0 berarti 0 kan. Nah, 0 kurang dari 4. Nah, betul tidak? 0 itu kurang dari 4. Betul kan? 0 kurang dari 4. Nggak mungkin lah 0 lebih dari 4. Nah, 0 kurang dari 4. Nah, dia itu 0 di mana? 0 di sini kan. Nah, karena pernyataan ini benar, 0 kurang dari 4, maka dia arsirnya ke bawah. Ini. Tapi garis yang ini ya, garis yang 4,0 dan 0,4 yang diarsir nih. Nih. Kelihatan kan? Nah, yang ini. Nah, kalau misalnya di sini misalnya di sini 0 lebih dari 4. 0 lebih dari 4. Berarti salah kan pernyataannya, karena 0 itu kan kecil dari 4, bukan lebih dari 4. Nah, makanya nanti diarsirnya ke atas. Tidak boleh kena 0. Nah, gitu. Nah, karena ini pernyataannya betul, 0 kurang dari 4, makanya diarsirnya ke bawah. Yaitu harus kena 0 gitu kan. Nah, selanjutnya untuk uji yang ini ya, yang ini kita uji. Nah, kita uji di mana ya? Di sini saja ya. Di sini kita uji.
X uji X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 di X tambah 3Y kurang dari 6 kan. Nah, X nya kan 0 seperti itu sih ya, X nya 0 terus tambah 3 dikali 0 Y nya kan 0. Nah, kurang dari 6, 0 tambah 0 kurang dari 6, 0 tambah 0 0 kurang dari 6. Nah, 0 kurang dari 6 betul tidak? Betul. Nah, 6 kurang dari 0 betul. Berarti yang di sini kita arsirkan ke bawah juga ya. Yang ingat-ingat yang ini garis yang ini. Garis yang 6,0 dengan 0,2. Nih. Yang ini ya. Berarti arsirannya gini kan, ke bawah gini. Ini ini. Nah, sekarang kita sudah arsir semua dari semua pertidaksamaan yang diketahui. Kita sudah cari semua titik-titiknya dan sudah diarsir. Sekarang kita tinggal lihat pada arsiran ini. Nah, cara menentukan daerah penyelesaiannya itu adalah mana daerah yang paling banyak diarsir, itu adalah daerah penyelesaiannya. Makanya tadi saya katakan bagusnya itu kalau kita pakai pulpen mungkin 3 warna ya, bagus. Nah, nanti kalian bisa coba nanti di rumah pakai pulpen 3 warna, setiap arsirannya itu kasih warna yang berbeda supaya kalian tidak pusing nanti pada saat menentukan daerah penyelesaiannya. Karena kita mau menentukan daerah penyelesaian itu harus dilihat daerah yang paling banyak kena arsiran gitu kan, daerah paling banyak kena arsiran. Nah, begini caranya. Ingat, untuk X lebih dari 0 kan dia tadi arsirannya ke kanan. Nah, berarti daerah bagian kanan ini kena semua kan. Nah, selanjutnya untuk Y lebih dari 0, Y lebih dari 0 dia arsirannya ke atas kan, berarti daerah atas kena semua. Tapi ingat, arsiran yang di sebelah kiri sini hanya 1 kali kan. Nah, sedangkan arsiran yang di sebelah kanan ini sebanyak 2 kali. Dia kena arsir dari X lebih dari 0 dan kena arsir dari Y lebih dari 0. Nah, selanjutnya untuk yang X tambah Y kurang dari sama dengan 4 ini kan garisnya yang ini. Nah, arsirannya dia ke bawah gini kan. Nah, di sebelah sini dia kena arsirannya tapi baru 2 kali. Sedangkan di bagian sini dia kena arsirannya di sini sudah 2 kali. Nah, kena lagi jadi 3 kali kan, 3 kali. Oke, jadi 3 kali. Nah, yang di bawah sini bagaimana Kak? Yang di bawah sini baru 2 kali. Kenapa baru 2 kali? Karena baru kena arsiran sumbu X dan baru kena arsiran yang garis ini tadi. Tidak kena arsiran yang Y lebih dari 0. Oke, nah selanjutnya X tambah 3Y lebih dari kurang dari sama dengan 6, yang mana garisnya yang ini ya, nih. Nah, berarti dia arsirannya tadi kan ke bawah. Nah, ini kan, nih. Nah, dari sini adik-adik sudah lihat belum? Sudah dapat belum himpunan apa daerah penyelesaiannya? Sudah kelihatan ya? Yang mana itu? Nah, yang ini ya, ini. Kenapa yang ini? Ini yang saya coret-coret ini, yang bentuknya ini. Nah, sampai di sini. Nah, gini. Dia tidak terus begini, tapi dia gini. Ini yang paling tebal ini. Ini ya, yang paling tebal ini ya. Ini daerah penyelesaiannya. Nah, kenapa daerah penyelesaiannya yang itu, Kak? Kenapa ini tidak masuk ini? Nah, ingat di sini kenapa tidak masuk? Ini dia hanya 3 kali arsiran. Dia kena yang Y lebih dari 0, kena X lebih dari 0, dan kena yang dirinya sendiri. Tapi dia tidak kena yang arsiran ini kan. Ini kan sampai di sini batasnya. Nah, dia tidak kena. Yang di sini kan tadi cuma 3, di sini cuma 3. Di sini juga cuma 3. Kenapa cuma 3 yang ini? Karena kan X lebih dari 0 kan dia mulai dari sini. Nih kan, nah, berarti yang kena yang paling banyak yang ini ya.
Ini yang paling banyak. Kenapa ini tidak masuk Kak yang ini? Yang ini. Kenapa tidak masuk? Karena ingat, garis yang ini, garis ini, ini. Kan dia batasnya cuma sampai di sini. Batasnya cuma sampai di sini. Berarti arsirannya ke bawah dan ini tidak kena arsiran. Berarti yang paling banyak yang ini kan. Nah, gitu. Oke, jadi ini daerah penyelesaiannya yang ini ya, yang paling banyak arsiran ini. Nah, sampai di sini dipahami. Oke, kalau sudah dipahami, silakan dikerjakan tugasnya. Nah, tugasnya itu kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan ini, cara kerjanya. Nah, silakan dikerjakan tugasnya. Selamat bekerja dan tetap semangat dan juga tetap jaga kesehatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.